Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Julisdianti Pradiana. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang hubungan struktur dan pengembangan senyawa agonis dan antagonis. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh, kita harus kenali dulu apa itu senyawa agonis dan senyawa antagonis. Senyawa agonis adalah senyawa yang dapat menghasilkan respon biologis tertentu sama dengan senyawa agonis endogen. Sedangkan senyawa antagonis adalah senyawa yang dapat menetralisir atau menghilangkan respon biologis senyawa agonis. Nah, tujuan rancangan senyawa agonis dan antagonis adalah untuk mengembangkan antagonis spesifik terhadap biokatalis utama atau metabolit endogen. Contohnya di situ yaitu asetilkolin dan senyawa kolinergik, histamin dan senyawa histaminergik, norepinervin dan senyawa alfa adrenergik. Pengetahuan tentang antagonis dan antagonis ini penting untuk kita ketahui karena dapat digunakan untuk yang pertama itu merancang kombinasi obat, terutama dalam formulasi obat di industri farmasi. Terus keduanya pembuatan komposisi obat, terutama dalam pencampuran obat di apotik. Ketiga, merancang senyawa antagonis terhadap senyawa agonis endogen seperti metabolit antimetabolit, histamin antihistamin, dan neurotransmitter atau anti-neurotransmitter. Nah, kita masuk di kombinasi obat. Kombinasi obat ini terjadi jika melibatkan campuran dua atau lebih obat dalam satu formulasi, itu formulasi berbeda dan diminum bersamaan. Penggunaan dua obat dengan waktu berbeda tapi akan bersama saat dalam peredaran darah. Nah, kombinasi obat juga menjadi tidak rasional atau tidak diinginkan jika yang pertama itu salah satu obat punya efek potensiasi berlebihan dengan obat lain. Kedua, salah satu obat tidak dapat dicampur dengan obat yang lain karena berinteraksi secara kimia atau bersifat antagonis terhadap efek terapeutik obat yang lain. Nah, ketiga, jika kombinasi obat antibiotik tidak lebih baik dibandingkan obat tunggal, maka kombinasi obat dapat meningkatkan resistensi parasit. Nah, kombinasi obat ini dapat meningkatkan aktivitas obat, itu terbagi dari dua, itu efek potensial dan efek sinergisme. Efek potensial ini senyawa punya efek yang kecil, tapi jika ditambah dengan senyawa lain akan menimbulkan efek yang besar. Efek ini terjadi dengan cara yang pertama meningkatkan ketersediaan farmaseutik, yang kedua meningkatkan ketersediaan obat dalam tubuh dengan menghalangi proses bioinaktivitas, yang ketiganya menurunkan aktivitas obat, yang keempatnya meningkatkan proses bioaktivitas. Nah, efek sinergisme ini kondisi efek gabungan dua senyawa jauh melampaui jumlah dari tiap zat senyawa jika diberikan secara sendiri-sendiri. Nah, kita masuk di kerugian kombinasi obat. Yang pertama di sini, dosis obat tidak fleksibel, jarang penggunaan obat lebih dari satu untuk pengobatan kelainan fungsi organik. Toksisitas kombinasi obat sering dianggap sebagai toksisitas satu obat saja. Mempengaruhi identifikasi atau diagnosa penyakit. Dalam penyimpanan dapat terjadi reaksi antar obat kombinasi. Sering dosis yang diberikan tidak akurat. Terus toksisitas obat A mungkin mempengaruhi dosis obat lain yang diberikan. Nah, selanjutnya kita masuk di antagonis fase farmakokinetik. Yang pertama itu menghambat senyawa agonis untuk berespon. Yang kedua tidak berikatan dengan reseptor. Yang ketiganya disebut antagonis kimia atau netralisasi. Yang keempatnya itu mekanismenya dia mengubah senyawa agonis menjadi tidak aktif. Yang kelimanya itu potensi antagonis senyawa bergantung pada kemampuan senyawa antagonis berinteraksi dengan agonis. Nah, kita masuk di fase antagonis pada fase farmakodinamik. Antagonis farmakodinamik merupakan antagonis yang mempengaruhi proses interaksi obat ke reseptor sehingga respon biologisnya bisa menurun. Nah, antagonis berperan pada proses biokimia atau dapat memblok pada reseptor spesifik. Interaksi dapat bersifat reversibel, kompetitif atau irreversibel. Nah, contohnya itu ada golongan antihistamin, contoh obatnya itu simetidin, ranitidin,
zatidin dan histamin. Yang kedua itu kolinergik dan antikolinergik. Yang ketiga spironolakton dan aldosteron. Antagonis kompetitif dapat diatasi dengan meningkatkan kadar senyawa agonis. Potensi antagonis kompetitif tergantung pada afinitas senyawa terhadap reseptor. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan tentang materi ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.